Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di kanal Suara Kecil 5 ya. Kanalnya suaranya orang kecil, orang yang kalau kalau lagi cari uang itu kakinya berubah jadi 5 itu. Ya suara kaki 5. Pedagang kecil, pengusaha yang kecil. Bukan cuma kecil-kecil banget ya. Walaupun ya badan saya besar. Ya tapi nggak apa-apa ya meskipun kami orang-orang kecil banyak orang-orang kecil itu yang justru kalau ngomong itu lebih pakai logika daripada orang-orang besar itu. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu fenomena yang terjadi di negeri ini, yaitu fenomena eh, apa namanya, dai penceramah mubalik yang kalau ceramah itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas gitu. Menggunakan bahasa-bahasa yang kotor gitu kan. Ya mestinya ya, saya kira semua orang itu ya sepakat lah menurut saya kira semua orang itu sepakat. Kalau seorang dai, seorang ulama, seorang mubalik, seorang ustadz itu ya mestinya jadi teladan bagi umatnya gitu. Teladan dalam segi apa ya? Dalam dalam segala hal gitu. Ya, di antaranya dalam eh, berkata-kata gitu kan. Ya bagaimana ceritanya kalau seandainya bagaimana cerita umatnya gitu. Bagaimana model umatnya kalau seandainya dai-nya saja kalau ngomong itu mulutnya kotor gitu kan. Sehingga kalau dakwah, kalau lagi ceramah itu semua nama-nama binatang itu keluar dari mulutnya itu kan. Ini kan ndak pantas banget gitu, ndak pantas sekali oleh seorang ustadz, oleh seorang ulama, kemudian dia ceramah. Pengikutnya banyak lagi, pengikutnya banyak, tetapi apa? Kalau ngomong satu, bahasa yang digunakan itu memprovokasi. Kemudian kadang-kadang mencaci maki. Mencaci maki siapa? Mencaci maki ulama yang lain gitu. Ini kan contoh yang tidak baik sebenarnya. Tetapi yang aneh itu, yang unik itu, apa namanya? Umatnya itu, pengikutnya itu merasa itu adalah hal yang baik, itu digunakan bukan hal yang salah. Kemudian diamini, ditepuk tangani, kemudian ditakdiri. Iya, kan prihatinkan banget gitu. Ceramahnya yang keluar misalnya dengan kata-kata mohon maaf, dengan kata-kata goblok misalnya. Kemudian jamaahnya itu, pengikutnya itu takbir, Allahu Akbar gitu. Wah ya Allah, ini fenomena yang prihatinkan sebenarnya seperti ini. Ya, ya ini ya, kalau menurut saya sih untuk panitia pengajian itu kalau menyelenggarakan pengajian itu nanti ngundangnya ustadz-ustadz, ulama-ulama balik-balik yang bahasanya itu sejuk-sejuk gitu. Jangan ngundang lagi lah sudah yang bahasanya itu provokatif, yang malah bikin ini mengundang orang berbuat kerusuhan, memantik orang jamaahnya berbuat kerusuhan itu. Ya, jadi kalau ngundang itu di negeri ini masih banyak lah ustadz-ustadz penceramah-penceramah, mubalik-mubalik, ulama-ulama yang kalau dalam penyampaian itu masih dengan menggunakan kalimat yang lembut, kalimat yang sejuk. Ini kan kalau ulama-ulama yang seperti ini kan mendamaikan. Ya, seandainya semua ulama di Indonesia ini, di negeri ini, itu penyampaiannya lembut-lembut. Kalau ada misalnya ada pertikaian malah didamaikan. Itu, oh ya Allah, begitu damainya negeri ini, Masya Allah. Gitu.
Hanya saja saya juga nggak tahu motivasinya apa gitu. Ada saja panitia pengajian, penyelenggara pengajian, ngundang ustadznya, ngundang mubaliknya, ngundang penceramahnya, yang kalau ngomong itu bahasanya kotor ya. Ya Allah Rabbi. Hmm, bahasanya nama-nama binatang keluar semua gitu. Ya Allah. Oke teman-teman semua, jadi itu ya eh, pembahasan kita pada video kali ini. Ya himbauannya, harapannya seperti itu ya. eh, supaya negeri ini tetap damai, aman, tentram. Sudah, nggak usah lagi ngundang-undang penceramah yang memprovokasi gitu. Karena keadaan kita ini kan lagi keadaan damai-damainya, nggak perlu diprovokasi untuk berbuat kekerasan dan seterusnya lah gitu kan. Untuk berbuat kerusuhan dan seterusnya gitu. Nah, justru yang diperlukan oleh umat ini adalah bagaimana tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh bangsanya, tokoh-tokoh agamanya, ulama-ulamanya itu memberikan motivasi kepada umatnya supaya bagaimana caranya membangun negeri ini dengan dengan eh, kemampuannya masing-masing gitu, dengan keahliannya masing-masing gitu. Orang yang ahli bertani, dia kemudian membangun negeri dengan pertaniannya. Orang yang ahli bertukang membangun negeri ini dengan pertukangannya, dengan karya-karyanya. Orang yang ahli dalam berdagangnya membangun negeri ini dengan perdagangannya. Orang yang ahli dia mendidik, dia membangun negeri ini dengan pendidikannya dan seterusnya. Ya, semoga negeri ini, Indonesia, negeri yang kita cintai ini, negeri yang dijadikan negeri yang tetap utuh sampai hari kiamat, aman, tentram, kemudian diberkahi sehingga Allah keluarkan rizkinya dari dalam bumi dan diturunkan rizkinya dari langit. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.